Jangan sampai salah. Berikut cara kerja KPPS Pemilu tahun 2024. Nah, apa saja urutannya? Mulai dari sebelum, kemudian saat, dan sesudah pemungutan suara. Langsung saja kita akan bahas berikut ini. Sedikit informasi sobat bahwa anggota KPPS Pemilu tahun 2024 ini memiliki beberapa tugas, yaitu sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara yang diatur dalam peraturan KPU. Yang pertama yaitu adalah kegiatan KPPS sebelum hari pemungutan suara. KPPS harus melakukan pengumuman terkait pelaksanaan pemungutan suara beserta lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Adapun informasi yang harus tercantum dalam pemungutan termasuk misalkan kayak data-data hari, kemudian tanggalnya, waktu, dan lokasi. Ini lebih kepada kita membuat pamflet atau membuat sebuah poster gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan Canva untuk mendesainnya, sehingga kita bisa memberikan pengumuman kepada warga sekitar kapan mereka harus melakukan pencoblosan. Masih dalam tugas sebelum hari pemungutan suara gitu ya. Jadi ini masih dalam tahap sebelum hari hanya. Nah, apa tugasnya? Ketua KPPS harus menyampaikan surat pemberitahuan model C6 untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK. Lalu, surat pemberitahuan selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTB, atau DPK belum mendapatkan model C6 dalam waktu 3 hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan model C6 dan ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau paspor atau identitas yang lain yang dianggap sah. Nah, selanjutnya, kalau tadi kan sebelum hari hanya atau sebelum pemungutan suaranya. Nah, kali ini yang nomor 2 adalah ketika pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS Pemilu 2024. Jadi ini pada waktu hari hanya gitu ya. Dalam pelaksanaannya pemungutan suara, tugas KPPS tahun 2024 merujuk pada buku panduan KPPS bahwa ketua dan anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 pagi waktu setempat. Tugas selanjutnya, ketua dan anggota KPPS di hari pemungutan suara adalah sebagai berikut. Nah, ketika pelaksanaannya, KPPS memiliki tugas sebagai berikut: memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Lalu, memasang DCT pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS. Memasang DPT, DPTB, dan DPK di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Menerima surat mandat dari saksi, dan ketua KPPS memberi penjelasan kepada anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas anggota KPPS. Nah, yang terakhir, ketika tadi adalah hari H pelaksanaannya, sekarang adalah pelaksanaan penghitungan suara setelah hari hanya tadi, gitu ya. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan pemungutan suara, tugas KPPS yang terakhir adalah bertugas dalam pelaksanaan penghitungan suara. Adapun tugasnya adalah mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, memasang formulir model C1 plano di papan pengumuman, mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas atau kantong plastik, serta segel pemilu dan peralatan lainnya, menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS, serta menyiapkan kuncinya. Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat, dan Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara.
Nah sobat, itulah urut-urutan cara kerja KPPS Pemilu tahun 2024 gitu ya. Jadi dari mulai sebelum hari hanya itu apa saja tugasnya, kemudian ketika hari hanya apa, dan sesudah hari hanya pun tugasnya apa. Nah ini merupakan cara kerja yang harus dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang belum tahu informasi ini. Semoga bisa bermanfaat.